Bab 546 Langit dan Bumi yang Tak Terbatas. Setelah kembali ke lembah terpencil, Yan Luo tidak berlama-lama sebelum pergi lagi. Simu tidak peduli dengan keberadaannya yang sulit dipahami. Pertempuran sengit sebelumnya telah memberinya beberapa wawasan tentang teknik tongkat pencapai langit dan wujud pembunuh abadi. Jadi ia segera mulai mengolah dan memahaminya sendiri. Di hari-hari berikutnya, Yan Luo muncul lebih sering. Setiap 7 atau 8 hari, atau bahkan lebih dari 10 hari, ia akan tiba-tiba muncul dan, tanpa sepatah kata pun, menyuruh Simu mengikutinya. Tujuannya tak lain adalah sarang Raja Hantu tingkat langit atau tempat berkumpulnya sejumlah besar makhluk mayat hidup tingkat bumi. Pemilik asli area ini tentu saja tidak akan menoleransi keberadaan penyusup, tetapi hanya Simu yang akan menanggung beban kemarahan mereka. Yan Luo hanya mengamati pertempuran dari kejauhan, dan bahkan ketika Simu diambang kematian atau terluka parah, ia tidak akan campur tangan. Tekad Simu jauh melampaui orang biasa. Tindakan Yan Luo justru membakar semangat pantang menyerahnya, membuatnya bertarung dengan semakin ganas. Ia terus-menerus mengeluarkan potensinya dan tampil luar biasa di saat-saat kritis. Setelah beberapa pengalaman seperti itu, Simu perlahan-lahan terbiasa dengan pendekatan ini. Lagi pula, memiliki lawan yang cocok untuk mengasah kemampuan bertarungnya dalam pertarungan hidup mati tentu saja merupakan sesuatu yang ia inginkan, jauh lebih baik daripada mengasingkan diri untuk memahami kemampuan lawannya. Awalnya, Raja Hantu Ular Anjing, meskipun seorang undead tingkat surgawi, memang merupakan Raja Hantu terlemah dibandingkan dengan lawan-lawan yang ia hadapi kemudian. Namun, di setiap pertempuran, penggunaan gada besi Rui dan teknik gada pencapai surga oleh Simu menjadi semakin mahir, dan ia bahkan secara bertahap memperoleh pemahaman yang benar-benar baru tentang wujud pembunuh abadi. 2 tahun kemudian, di tepi danau Netherwater, 2 berkas cahaya, 1 perak dan 1 merah, terbang dari jauh dan mendarat. Apa kali ini? Simu bertanya, sambil membawa gada Rui di bahunya dan mengamati sekelilingnya. Tanpa sepatah kata pun, Yan Luo mengangkat lengannya, menjentikkan ibu jari dan jari tengahnya, lalu menjentikkannya ke permukaan danau. Sinar perak melesat dari ujung jarinya dan mendarat di danau. Danau Netherwater yang tadinya tenang bergetar saat cahaya perak itu masuk. Riak-riak melingkar menyebar dari tengah danau, dengan cepat membentuk pusaran air raksasa. Boom! Sebuah ledakan keras menggema dari danau, dan sebuah pusaran air tebal muncul dari pusaran air, melesat lurus ke udara. Tatapan Simu menajam, dan ia melihat seorang pria raksasa berkulit biru berdiri di puncak pusaran air, tingginya sekitar 10 zang, menghunus trisula biru besar. Raksasa itu memiliki kepala kuda besar di lehernya, dan tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-otot yang kuat dan berotot, sementara lengannya ditutupi lapisan sisik halus seperti sisik ikan. Siapa yang berani mengganggu kultivasiku yang damai? Raksasa berkepala kuda itu meraung, matanya melebar bagai lonceng tembaga, suaranya menggetarkan langit bagai guntur yang menggelegar. Kekuatan sejati Raja Iblis Hitam tak kalah dariku, kata Yan Luo, sosoknya bangkit dan mundur dengan anggun. Simu tak menyia-nyiakan kata-kata, langsung mengayunkan gada besi Rui di bahunya, mengambil posisi awal, tatapannya tertuju pada Raja Iblis Hitam di udara. Mencari kematian, Raja Iblis Hitam meraung, tiba-tiba melompat turun dari atas naga air, trisula raksasa birunya menebas Simu dengan ganas.
Sebilah-bilah cahaya biru redup turun dari langit bagai air terjun, naga air tempatnya berdiri juga mengalir mundur, menyatu dengan bilah cahaya itu membentuk naga biru merah. Panjang, menyapu ke arah Simu. Melihat ini, Simu mundur selangkah. Lengannya berputar cepat saat tongkat hitamnya melepaskan aliran tornado putih yang terus-menerus. Naga air biru dan merah itu menerjang maju tanpa henti, menghancurkan tornado putih, tetapi momentumnya akhirnya melambat, memungkinkan Simu menghindarinya. Tornado-tornado itu menghantam tanah dengan semburan cahaya yang menyilaukan. Raungan memekakkan telinga menggema. Seluruh bumi bergetar hebat, memperlihatkan retakan besar sepanjang 100 kaki. Simu nyaris tak mampu menyeimbangkan diri di jarak dekat dari retakan itu ketika Raja Iblis Hitam mendarat dengan keras di tepi danau Netherwater. Kakinya menghantam tanah dengan gemuruh yang menggetarkan langit dan bumi. Seketika, riak menyebar dari tempat Raja Iblis Hitam berdiri, menyebabkan tanah bergetar dan retak seolah-olah gempa bumi melanda, mengirimkan puing-puing beterbangan. Simu mengerutkan kening, dan tanpa sepatah kata pun, ia melompat, awan putih muncul di bawah kakinya untuk menopangnya. Pada saat ini, tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, jelas telah mengaktifkan transformasi totemnya, dan auranya telah melonjak ke puncak peringkat bumi. Kau pikir kau mau kemana? Raja Iblis Hitam meraung, tiba-tiba mengangkat trisula raksasa birunya, permukaannya berkilau terang dengan pola-pola yang muncul. Di belakangnya, rune melingkar muncul di Danau Nether. Dengan serangkaian cipratan, aliran, air Danau Nether melesat ke langit dari rune melingkar ini, berubah menjadi kuda-kuda raksasa merah tua yang tak terhitung jumlahnya yang terlepas dari permukaan danau. Kuda-kuda raksasa merah tua ini berlari liar di udara, bergegas menuju lokasi Simu, auman mereka memekakkan telinga, mengubah langit menjadi merah tua. Pada saat ini, ekspresi Simu tetap tenang, gadaruyunya menghunus dengan liar, tubuhnya sudah dipenuhi dengan gumpalan energi putih, memancarkan auman binatang buas. Saat kuda-kuda merah tua itu menerjang ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, Simu melangkah maju, mencengkeram tongkat hitamnya secara horizontal dan membantingnya ke depan. Raungan memekakkan telinga bergema. Guntur bergemuruh di tepi danau Netherwater saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi putih menyerbu, menyatu menjadi semburan binatang buas yang meraung menuju kuda-kuda merah tua. Raksasa putih yang luar biasa itu bertabrakan dengan kuda-kuda yang terbentuk dari Netherwater. Ledakan memekakkan telinga bergema. Tiba-tiba, cahaya putih dan merah meletus di antara Raja Iblis Hitam dan Simu, gelombang energi tak terlihat menyapu keluar, seketika membelah langit menjadi dua, membaginya menjadi putih dan merah. Keduanya tampak seimbang, namun, bumi di sekitarnya, termasuk permukaan danau Netherwater, mulai bergetar hebat. Tanah, yang hancur oleh serangan Raja Iblis Hitam, runtuh, dan air danau yang bergelombang segera mengalir masuk. Tepat pada saat itu, semburan cahaya biru meletus di belakang Raja Iblis Hitam, menampakkan hantu biru yang menjulang tinggi, setinggi ratusan kaki, wujud Dharma kolosal dengan kepala kuda dan tubuh ikan. Wujud Dharma berkepala kuda dan bertubuh ikan itu melompat ke udara, ekornya yang besar terangkat tinggi, menghantam derasnya arus binatang buas. Raungan memekakkan telinga bergema, dan gelombang kejut yang dahsyat melonjak dari tepi danau Nether, membawa tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, menghantam derasnya arus binatang buas yang mengamuk bagai tanah longsor. Wus!
Arus deras yang bergolak dan bergolak, membawa kerikil dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya, langsung menelan derasnya arus binatang buas Simu. Para binatang buas itu berjuang sejenak di air yang bergolak sebelum hancur berkeping-keping. Kuda-kuda merah tua yang tersisa, seolah terlepas, melesat menuju lokasi Simu. Simu ketakutan, tetapi dengan gerakan cepat kedua tangannya. Tongkat hitamnya kabur, dan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya saat ia menghadapi serangan itu secara langsung. Semburan cahaya hitam dan merah meletus di udara sekali lagi, akhirnya berhasil menangkis kuda-kuda merah tua yang tersisa. Namun kemudian, suara mendesing terdengar, dan ekor ikan biru raksasa menyapu ke arahnya. Simu merasa napasnya tercekat di tenggorokan, dan ia mengepakkan sayapnya yang berapi-api untuk mencoba menghindar, tetapi karena kecepatan lawan yang luar biasa, ia terserempet dan terlempar dengan kekuatan yang luar biasa. Ia terguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya kembali berdiri, sebagian besar sisik emasnya hancur, rasa logam naik di tenggorokannya, dan ia tak bisa menahan batuk darah. Kau berani bertindak begitu arogan dengan kekuatan sekecil itu. Matilah dengan tenang. Raja Iblis Hitam meraung, membubung ke udara bersama avatarnya, mengejar Simu, trisula birunya berkilau terang. Mata Simu berkilat keemasan, dan sayap berapi tiba-tiba muncul dari punggungnya, berubah menjadi sosok Dharmakara merah raksasa. Api berkobar di tangannya, lalu berubah menjadi tongkat api raksasa. Bagus sekali. Kaki Simu bergerak, dan ia melompat ke depan, energi internalnya melonjak berkali-kali lipat. Tongkat besi Rui yang digenggamnya menari-nari liar di udara, meninggalkan bayangan-bayangan yang menyilaukan, dengan aliran energi putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Sosok Dharmakara merah di belakangnya mengikutinya dari dekat, mengayunkan tongkat api raksasanya di udara, menciptakan bayangan tongkat merah yang bersilangan. Bayangan, tongkat merah menyatu dengan energi putih, membentuk tornado merah raksasa yang menyelimuti Simu. Tornado merah tua itu mencapai langit dan menghantam bumi, menyebabkan awan bergulung-gulung dan tanah bergemuruh. Di dalam tornado merah tua itu, Simu mengayunkan tongkat besi Rui dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatannya mampu menggerakkan gunung dan sungai, mencapai langit, mengguncang segala arah, berdiri tegak dan kokoh, menggulingkan dunia. Saat sosok Simu menari tanpa henti, 10 serangan terakhir dari 18 tongkat langit menyatu dengan sempurna, melepaskan serangan yang dahsyat dan menggetarkan. Semua ini terasa lama, tetapi kenyataannya, hanya sekejap mata. Tiba-tiba, Simu mengarahkan tongkatnya ke langit, dan tornado merah tua itu tiba-tiba menghilang, menyapu ke segala arah. Langit dan bumi tak terbatas. Ini, jelas merupakan jurus ke-20 yang ia ciptakan setelah lebih dari 2 tahun memadukan 18 tongkat langit dengan teknik kepunahan abadi. Sisel, kilatan cahaya putih muncul di langit. Boom, raungan memekakkan telinga datang dari bumi. Dunia tempat Simu berada berubah warna dalam sekejap. Kilatan petir putih raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbakar dengan api hitam yang bergulung-gulung, beterbangan ke udara di bawah tarikan guntur surgawi. Raja Iblis Hitam, di udara, sudah terlalu ketakutan untuk berbicara. Ia tak percaya bahwa manusia dengan kultivasi tingkat bumi saja bisa melepaskan teknik yang dapat menyebabkan perubahan dahsyat di langit dan bumi.
Ketakutan, hasrat bertarungnya lenyap, dan ia segera mencoba berbalik dan melarikan diri. Tepat pada saat itu, beberapa sambaran petir surgawi tiba-tiba menyambar, disambar semburan api bumi yang tak terhitung jumlahnya, kilat dan api saling beradu. Tidak, aku, Raja Iblis Hitam, telah menjelajahi Netherworld selama 10.000 tahun. Aku tidak mau berdamai. Mata Raja Iblis Hitam memerah, dan ia mengayunkan trisula raksasa birunya dengan ganas, sementara ekornya yang besar, yang melambangkan wujud dharmanya, menerjang seperti gelombang pasang. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema, dan area tempat ia berdiri diselimuti cahaya hitam putih. Tubuh besar dan wujud Dharma Raja Iblis Hitam langsung berubah menjadi abu dalam cahaya, bahkan api jiwanya pun menghilang. Bab 547 Sebuah kekacauan besar. Cahaya hitam putih yang memenuhi dunia lenyap dalam sekejap, kilat putih yang menyilaukan dan lautan api hitam pun lenyap. Setelah beberapa saat bergejolak, dunia kembali tenang. Di udara, Simu masih mempertahankan posturnya memegang tongkat dengan kedua tangan, menunjuk lurus ke langit, tetapi sisik emas di sekujur tubuhnya dan gambar Dharma di belakangnya telah lama menghilang. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan ia merasakan gelombang kelemahan menyapu dirinya, tubuhnya bergoyang di udara. Ini masih agak berlebihan. Simu bergumam pada dirinya sendiri, dadanya naik turun. Begitu ia selesai berbicara, semuanya menjadi gelap di depan matanya, api di tubuhnya padam, dan ia langsung jatuh dari udara. Cahaya perak melesat di langit, dan Yan Luo tiba-tiba muncul, menangkap Simu. Ia melirik Simu, wajahnya yang cantik tak menampakkan kegembiraan maupun kesedihan. Tetapi setelah jeda singkat, ia kembali berubah menjadi cahaya perak dan terbang ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, di ruang rahasia Gua Simu, gelombang energi tiba-tiba berdesir menembus kehampaan, dan seberkas cahaya hitam besar muncul. Sesaat kemudian, cahaya hitam itu berkelebat liar sebelum berubah menjadi pusaran yang berputar perlahan. Dari dalam pusaran itu, sesosok terbang keluar dan mendarat di tanah. Itu adalah Simu. Akhirnya kembali. Ia melihat sekeliling, mendesah pelan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia masih tidak menyukai alam necromancer yang suram dan sunyi. Namun, berkat bimbingan Yan Luo, ia telah menghabiskan hampir 3 tahun bertempur di alam necromancer, meningkatkan pengalaman tempur praktisnya secara signifikan. Lagi pula, selain alam necromancer, sangat sulit menemukan tempat lain di seluruh wilayah Bintang Miang dengan begitu banyak lawan dari alam surgawi yang harus dilawan. Meskipun ia masih di tahap akhir Earth Rank, aura dan kekuatannya yang sesungguhnya benar-benar berbeda dari 2 tahun lalu, dan kepercayaan dirinya dalam melawan mereka yang berada di bawah level alam surgawi pertengahan telah meningkat pesat. Simu berdiri diam di ruang rahasia untuk sementara waktu, menenangkan pikirannya. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk berjalan keluar. Situ. Begitu Simu melangkah keluar dari gua, sesosok kecil terbang dari kejauhan. Itu Cair. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Tidak ada yang mengganggumu, kan? Tanya Simu santai. Dengan aku dan Fatiki di sini, apa yang mungkin terjadi? Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menyelesaikan ujianmu di alam necromancer? Cair mendarat di bahu Simu dan bertanya. Simu mengangguk. Lalu kemana kau akan pergi?
Apakah kau akan menantang jalur iblis ilusi? Tanya Cair. Benar, Simu melirik ke langit dan berkata. Tapi kompetisi besar 10 tahun akan segera tiba. Apakah kau benar-benar akan menantangnya saat ini? Tanya Cair. Simu tercengang. Ia telah sibuk berkultivasi selama beberapa tahun terakhir dan lupa waktu. Dalam sekejap mata, hampir 9 tahun telah berlalu, dan kompetisi akbar semakin dekat. Stone, kau telah sibuk dengan kultivasi terpencil selama bertahun-tahun, dan kau bahkan belum menyelesaikan misi sekte. Mengapa kau tidak menunggu sampai setelah kompetisi akbar untuk menantang mereka? Dengan kekuatanmu saat ini, kau bisa bersinar di kompetisi akbar dan mendapatkan beberapa hadiah sekte terlebih dahulu, saran Cair. Itu hanya keuntungan kecil, aku tidak membutuhkannya. Simu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat penampilan Simu yang tegas, Cair tidak berkata apa-apa lagi. Ayo pergi. Simu melambaikan tangannya, memanggil kereta bersayap biru, yang berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menuju Menara Xuanling. Sesaat kemudian, Simu tiba di luar aula hitam Menara Xuanling. Sebuah plakat hitam tergantung di atas aula, bertuliskan 3 karakter besar, Aula Iblis Ilusi. Ini dia, gumam Simu dalam hati, melangkah masuk. Aula itu berperabot sederhana, hanya dengan meja batu panjang, sisanya kosong melompong. Di balik meja batu itu duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang mengantuk, tertidur lelap, tanpa menyadari bahwa Simu telah masuk. Simu melirik ke sekeliling aula utama beberapa kali sebelum akhirnya melangkah ke meja batu. Saya Simu, salam untuk saudara pengurus senior ini, Simu mengumumkan dengan lantang. Kultivasi tetua berjubah abu-abu itu baru mencapai tingkat bumi awal. Dilihat dari pakaiannya, kemungkinan besar dia hanyalah seorang pengurus tingkat rendah yang ditugaskan di sini. Tetua berjubah abu-abu itu tersentak bangun, dengan mata sayu menatap Simu, dan buru-buru berdiri, bertanya. Siapa kau? Apa yang membawamu ke aula iblis ilusi? Saya Simu, dan saya ingin menantang jalur iblis ilusi, jawab Simu. Apa? Tetua berjubah abu-abu itu sepertinya salah dengar, menggosok matanya dan mengamati Simu lagi. Simu, kau ingin menantang jalur iblis ilusi. Ulang Simu, kau ingin menantang jalur iblis ilusi. Benarkah? Ekspresi tetua berjubah abu-abu itu tampak aneh. Tentu saja benar. Tolong, saudara pengurus senior, laporkan ini ke sekte. Simu mengeluarkan giok roh mendalam dan menyerahkannya, ekspresinya serius. Melihat ekspresi Simu, tetua berjubah abu-abu itu menyadari bahwa ia tidak bercanda dan segera mengambil token itu. Ia melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah token hitam, dan mengarahkannya ke dinding Xuanling Simu. Seberkas cahaya biru melesat keluar dari dinding Xuanling dan masuk ke token hitam itu, langsung menambahkan nama Simu di dalamnya. Baiklah, aku sudah mencatatnya. Kembalilah sekarang. Tantangan dimulai dalam 3 hari. Seseorang akan mengirimkan detailnya kepadamu, kata tetua berjubah abu-abu itu. Simu mengangguk, menyimpan dinding Xuanling, dan berbalik untuk berjalan keluar. Hehe, aku tak menyangka akan menemukan hal langka seperti itu setelah hanya 100 tahun mengabdi di sini. Tetua berjubah abu-abu mendecakkan lidahnya takjub saat melihat sosok Simu yang menjauh. Tak heran jika tetua berjubah abu-abu bersikap seperti ini.
Meskipun Tanah Suci Qinglan telah mendirikan jalur iblis ilusi untuk para muridnya yang berusia 100 tahun, sejak didirikan, kurang dari 10 orang yang mendaftar untuk menantangnya. Oleh karena itu, Aula Iblis Ilusi telah kosong selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai ruang paling sepi di Menara Roh Mendalam. Banyak murid yang telah menghabiskan 1000 tahun di lantai pertama bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaannya. Tetua berjubah abu-abu dulunya adalah murid yang berusia 100 tahun, tetapi sayangnya, ia melanggar aturan sekte dan diturunkan pangkatnya menjadi pengurus, menjaga tempat ini selama lebih dari 100 tahun. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang menantang jalur iblis ilusi. Ia mendecakkan lidahnya beberapa kali, tetapi tidak melupakan urusannya, berbalik untuk pergi ke aula dalam. Tempat itu kosong, kecuali sebuah tablet batu hitam yang terpampang jauh di dalamnya, dikelilingi cahaya hitam, dengan rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang. Tetua berjubah abu-abu mengeluarkan token hitam itu, merapal mantra, dan token di tangannya perlahan menyala. Sesaat kemudian, seberkas cahaya hitam melesat keluar dan menghilang ke dalam prasasti batu hitam. Prasasti batu hitam itu bersinar terang, dan nama Simu muncul di atasnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Tanah Suci Qinglan, sebuah prasasti batu hitam, persis seperti aula dalam aula iblis ilusi, juga berdiri, dan tiba-tiba bersinar terang. Sebuah lonceng ungu besar yang tergantung di dekat prasasti batu itu juga menyala dan mengeluarkan suara, dong-dong, yang keras dan menggema di mana-mana. Ada apa? Lonceng iblis ilusi berdentang. Apakah ada murid yang telah ada selama 100 tahun yang mendaftar untuk menantang jalur iblis ilusi? Oh, betapa langkanya. Aku ingin tahu murid macam apa dia kali ini. Begitu lonceng berdentang, banyak anggota tingkat tinggi Tanah Suci mengetahui hal ini dan mulai berdiskusi. Berita tentang tantangan Simu terhadap jalur iblis ilusi menyebar dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari sehari, telah menyebar ke seluruh Tanah Suci Qinglan, menyebabkan kegemparan besar. Banyak orang yang tidak tahu apa itu jalur iblis ilusi mengetahui bahwa ada tempat istimewa di Menara Roh Kudus. Setelah semua orang mengetahui tujuan tindakan Simu, wajar saja terjadi keributan. Lagi pula, langkah ini terlalu absurd. Persyaratan untuk menantang 3 murid teratas saja sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar murid, apalagi mereka yang akan mencoba jalur iblis ilusi. Lambat laun, perhatian dan antisipasi semua orang terhadap hal ini bahkan melampaui kompetisi besar yang akan datang. Lagi pula, kompetisi besar diadakan setiap 10 tahun, sementara penantang jalur iblis ilusi adalah pemandangan langka, mungkin hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Di suatu tanah spiritual di tingkat pertama ruang angkasa, seorang pemuda berpakaian putih duduk bersila di atas batu biru besar. Di bawah batu itu, seorang pelayan berpakaian biru berlutut di tanah, melaporkan sesuatu. Simu. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Dia adalah murid senior yang baru dipromosikan di kompetisi besar terakhir. Benar-benar menantang jalur iblis ilusi. Benar-benar mencari kematian. Pemuda berbaju putih itu mencibir mendengar ini. Orang ini tak lain adalah Yun Yi, murid peringkat ketiga di antara para murid senior. Alisnya tipis dan matanya sipit, dengan cahaya hitam samar di matanya, sangat terang, seolah-olah ia telah menguasai semacam teknik rahasia. Pelayan berbaju biru itu berlutut di tanah, tak berani mengangkat kepalanya,
butiran keringat halus muncul di dahinya. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pergi. Setelah jeda yang lama, Yun Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Saya permisi." Pelayan berjubah biru itu, seolah-olah telah dimaafkan, buru-buru berdiri dan mundur. Dasar anak baru yang sombong. Baiklah, aku akan berbuat baik kali ini, jangan sampai kau melangkah ke jalan iblis ilusi dan mati di sana, gumam Yun Yi dalam hati, lalu memejamkan mata lagi. Di paviliun hutan bambu, Ling Feng memainkan token komunikasi di antara jari-jarinya. Sederet karakter kecil muncul di token itu, yang merupakan berita tentang tantangan Si Mu terhadap jalan iblis ilusi. Kupikir setelah 3 tahun diam, dia pasti sudah menyerah. Aku tak menyangka dia begitu gigih. Ling Feng menggelengkan kepala dan mendesah. Ia terdiam sejenak, lalu berdiri dan berjalan perlahan keluar. Sebuah puncak gunung yang besar menjulang tinggi di antara awan, puncaknya menjorok di atas lautan awan. Di dekat puncak, awan-awan bergulung-gulung seperti gelombang pasang. Di puncak, seorang pemuda berjubah emas duduk bersila, tak lain adalah Long Zanyai. Ia memancarkan aura yang menakjubkan, jauh lebih kuat daripada saat kompetisi akbar beberapa tahun lalu. Awan di sekitarnya terdorong oleh kekuatan tak terlihat yang berjarak 100 kaki darinya. Tiba-tiba, cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Ia membuka mata dan mengeluarkan liontin giok putih dari jubahnya, yang di atasnya terdapat sederet karakter kecil menyala. Seseorang benar-benar ingin menantang jalur iblis ilusi. Menarik. Cahaya keemasan berkilat di mata Long Zanyai, dan senyum mengembang di bibirnya. Dia telah menjadi murid 100 tahun selama hampir 500 tahun dan sudah lama ingin naik ke murid 1000 tahun dan pergi ke tingkat kedua tanah suci lebih awal, tetapi sayangnya, dia tidak punya cukup waktu. Orang lain mungkin tidak tahu tentang keberadaan jalan iblis ilusi, tetapi sebagai murid nomor 100 tahun, dia tentu tahu tentang itu. Namun, setelah mempertimbangkan pilihannya, dia tetap tidak mencoba menantangnya. Lagi pula, jalan iblis ilusi tidak sepenuhnya didasarkan pada kekuatan, melainkan pada pengujian karakter seseorang. Satu gerakan ceroboh dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri, risikonya terlalu besar. Si Mu, orang ini tampaknya adalah murid tingkat atas yang baru dipromosikan. Aku telah menonton 2 pertandingannya, kekuatannya cukup bagus. Aku ingin tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menantangku. Long Zanyai bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, terbang menjauh. Bab 548 Tantang yang ketiga. Tak lama kemudian, King Changtian, Qin Nizi, Ziling, Lu Jing, Jiang Suishui, Ma Long, dan yang lainnya juga mengetahui niat Si Mu untuk menantang jalur iblis ilusi, dan reaksi mereka pun beragam. Ada yang gembira, berharap Si Mu mati di jalur iblis ilusi, ada pula yang mengkhawatirkannya, dan ada pula yang tetap acuh tak acuh. Orang-orang terdekat Si Mu, seperti Ma Long dan King Changtian, mengunjungi guanya setelah mendengar kabar tersebut, bahkan mencoba membujuknya untuk menyerah. Si Mu, tentu saja, tidak berubah pikiran, dan setelah upaya mereka untuk membujuknya gagal, mereka terpaksa pergi. Di hari terakhir dari periode 3 hari tersebut, Ziling tiba-tiba datang berkunjung. Saat melihat Si Mu,
Ia tidak mencoba membujuknya untuk menyerah, melainkan malah mengobrol santai dengannya, menyiratkan bahwa ia juga akan menantang jalur iblis ilusi nanti, membuat Si Mu terdiam. Di tengah diskusi tersebut, 3 hari berlalu dengan cepat. Di dalam menara Xuanling, di sebuah plaza besar. Di tengah plaza tersebut, terdapat arena hitam. Ketika Si Mu tiba, ribuan orang telah berkumpul di sekitarnya. Kerumunan orang sangat besar, bahkan menyaingi kompetisi akbar itu sendiri, dengan orang-orang berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri, menciptakan suasana yang meriah. Hal ini dapat dimengerti. Pertama, karena kebanyakan orang tidak berpartisipasi dan hanya menonton, suasananya jauh lebih santai. Kedua, mereka yang bertarung hari ini semuanya adalah murid-murid tingkat tinggi, yang niscaya akan memberikan pengalaman berharga dan memberi mereka keunggulan dalam kompetisi selanjutnya. Hal ini tentu saja menarik banyak orang yang tertarik. Kemunculan Si Mu langsung menarik perhatian semua orang, membuat semua orang menjulurkan leher untuk melihatnya. Sejak bergabung dengan Tanah Suci, ia tetap rendah hati, tidak menarik banyak perhatian selama kompetisi, dan penampilannya tetap misterius. Selama beberapa hari terakhir, Si Mu menyendiri di guanya, hanya bertemu beberapa kenalan dan tidak ada pengunjung lain. Tentu saja, semua orang sangat penasaran, ingin melihat siapa Si Mu yang berani menantang 3 murid teratas sekaligus. Mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya, Si Mu bergerak cepat, mendarat di arena tengah. Di arena itu berdiri seorang pria tua di alam surga tahap akhir dengan satu tanduk di kepalanya, tampak seperti iblis. "Kau pasti Si Mu." Tetua bertanduk itu mengamati Si Mu dari atas ke bawah, senyum ramah tersungging di wajahnya. "Ya, murid ini memang Si Mu," jawab Si Mu tenang. "Bagus, temperamenmu lumayan. Karena kita sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kurasa kau sudah mengerti prasyarat untuk memasuki jalan iblis ilusi, kan?" tanya tetua bertanduk itu. "Murid ini mengerti," jawab Si Mu. "Bagus. Kemarilah, kalian semua," kata tetua bertanduk itu sambil melambaikan tangannya. Seketika, 3 sosok muncul entah dari mana, mendarat di arena, Long Zanye, Ling Feng, dan Yun Yi. Long Zanye berdiri di tengah, dengan Ling Feng dan Yun Yi di kedua sisinya. Kemunculan mereka langsung memicu diskusi yang ramai di antara para murid di sekitarnya, langsung memeriahkan suasana. Mereka yang sedari tadi memperhatikan Si Mu mengalihkan pandangan mereka kepada mereka bertiga. Ketiganya adalah tokoh ternama yang secara konsisten menempati peringkat 3 teratas peringkat anggrek biru selama bertahun-tahun, masing-masing memiliki banyak pengikut yang bersorak untuk mereka. Long Zanye dan Yun Yi tidak mengenal Si Mu, dan begitu melangkah ke atas panggung, mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tak terselubung, mengamatinya dengan saksama. Ling Feng melirik Si Mu, ekspresinya tenang dan senyum mengembang di bibirnya. Si Mu melirik Ling Feng, mengangguk memberi salam, lalu mengalihkan pandangan. "Diam, murid Si Mu abad ini telah mendaftar untuk menantang jalur iblis ilusi. Menurut aturan sekte, ia harus mengalahkan salah satu dari 3 murid teratas peringkat anggrek biru untuk lolos. Aku, Jin Tao, telah ditunjuk untuk memimpin kompetisi ini," sesepuh bertanduk satu itu mengumumkan dengan lantang kepada kerumunan di sekitarnya. Mendengar ini, suasana yang sebelumnya riuh langsung menjadi sunyi. Kompetisi akan berlangsung selama 3 hari.
Hari ini adalah babak pertama. Simo dan Yun Yi harap tetap di sini. Long Zanye dan Ling Feng, silakan tinggalkan arena untuk saat ini, kata Jin Tao. Aku berharap melihat kalian berdiri di sini lagi dalam 2 hari. Kata Long Zanye kepada Simo, lalu sosoknya menghilang, berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang turun dari arena, mendarat di dekatnya. Ling Feng mengangguk kepada Simo dan juga terbang menjauh. Pertandingan dimulai. Teriak Jin Tao, melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya. Sebuah layar cahaya cian langsung menyala di sekitar arena, menyelimutinya. Simo menarik napas dalam-dalam dan menatap Yun Yi yang tak jauh darinya. Yun Yi juga menoleh saat itu. Keduanya saling menatap, tampaknya tak ada yang berniat untuk langsung bergerak. Kau Simo, kau bahkan belum mencapai alam surgawi, tetapi kau ingin menantang jalan iblis ilusi. Kau benar-benar mencari kematian, kata Yun Yi dingin. Aku punya rencana sendiri, jadi aku tidak akan merepotkan kakak senior Yun, kata Simo. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Jika kau ingin menantang jalan iblis ilusi, kau harus melewatiku dulu. Wajah Yun Yi berubah dingin, dan ia langsung bergerak. Ia menghilang, seketika berubah menjadi beberapa bayangan ungu saat ia menyerbu Simo. Kecepatan sekali. Jantung Simo berdebar kencang, kecepatan Yun Yi beberapa kali lipat lebih cepat daripada siapapun yang pernah dilihatnya. Wus! Semburan cahaya merah memancar dari tubuh Simo, dan sepasang sayap api merah tua bercampur cahaya putih muncul di punggungnya. Ia menghilang, juga berubah menjadi bayangan merah dan menghilang dari tempatnya. Dua bayangan itu, satu merah dan satu ungu, saling mengejar, semakin cepat. Kerumunan di bawah arena terpesona, mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas gerakan keduanya, dan sekarang bahkan bayangan itu pun perlahan memudar, menyebabkan ledakan seruan takjub. Ekspresi King Changtian tampak rumit. Ia selalu bangga dengan kecepatannya, tetapi dua orang di arena tampaknya tak kalah darinya, bahkan dilampaui oleh banyak orang. Lumayan, kau benar-benar bisa mengimbangi kecepatanku. Kau punya keahlian. Bayangan ungu itu langsung berhenti, memperlihatkan sosok Yun Yi. Kau juga lumayan. Sebuah bayangan merah menyala, dan sosok Simo muncul. Bocah sombong. Wajah Yun Yi berubah dingin, dan cahaya ungu menyala di tangannya, memperlihatkan sebuah kipas bulu ungu. Kipas ini, terbuat dari bulu binatang iblis tak dikenal, memiliki 9 bulu dan diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan energi spiritual yang menakjubkan. Kekuatan kipas itu jelas melampaui kategori senjata spiritual, menjadikannya harta sihir yang kuat. Kipas Yuan Gang, harta sihir berharga milik Yun Yi. Seru seseorang dari bawah arena. Ekspresi Simo berubah serius, Rui Jingubangnya sudah tergenggam erat di tangannya. Jangan pikir kau bisa melawanku hanya karena kecepatanmu. Rebutlah angin surgawi Yuan Gangku. Yun Yi meraung, kipas ungu di tangannya bersinar terang, 9 helai bulunya terbentang saat ia menghempaskannya ke arah Simo. Wus! Sebuah tornado ungu tebal meletus dari ujung kipas, warnanya berkilauan dan berbintik-bintik. Tornado itu melesat di udara, memancarkan suara mendesing yang dingin. Karena kecepatannya yang luar biasa, banyak penonton seolah baru melihatnya muncul dari kipas Yun Yi beberapa saat yang lalu, dan dalam es. Sekejap mata, tornado itu sudah berada di dekat Simo. Ekspresi Simo berubah kaget. Ia mengayunkan tangannya,
dan gada besi Ruyi-nya langsung melepaskan gelombang energi putih. Ular roh muncul, teriaknya, memutar gada Ruyi ke depan. Energi putih itu melonjak dan mengembang dengan cepat bersama gada itu, berubah menjadi kolom angin putih raksasa yang langsung menghadapi serangan itu. Kedua kolom angin itu bertabrakan. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, kolom angin putih Simu menghilang, tak tertandingi oleh angin surgawi Yuan Gang milik Yun Yi. Tornado ungu itu, bagaikan ular piton ungu raksasa, menerjang Simu, membuatnya terlempar dan menghantam penghalang cahaya biru yang mengelilingi arena. Namun, Simu kini tertutup sisik emas, tampak tak terluka. Suara mendesing bergema saat tornado ungu itu melanjutkan pengejarannya yang tak henti-hentinya. Mata Simu berubah dingin, dan tongkat besi Ruyi-nya bersinar terang dengan cahaya hitam saat ia mengayunkannya secara horizontal. Menyapu 1000 pasukan, sebuah tongkat hitam tebal menghantam titik terlemah tornado ungu itu, seperti menghantam titik vital ular. Boom! Tornado ungu itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi pusaran angin. Simu menghentakkan kakinya di arena, dan dengan bunyi, krak, retakan muncul di platform yang diperkuat. Menggunakan kekuatan hentakan ini, tubuhnya melesat ke arah Yun Yi seperti meteorit, hampir berteleportasi ke sisinya. Ia mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya dengan serangan dahsyat. Elang terbang di atas. Cahaya hitam menyilaukan meletus dari gada besi Ruyi, riak-riak menyebar melalui kehampaan kemanapun ia lewat. Bahkan sebelum bayangan gada itu tiba, tekanan mengerikan menghantam. Yun Yi, yang sedang mempersiapkan serangan angin surgawi Yuan Gang keduanya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Lupa akan melancarkan serangan lain, ia mengayunkan kipas Yuan Gang-nya, yang bersinar dengan cahaya ungu, berubah menjadi perisai berbentuk kipas di depannya. Boom! Gada hitam itu menghantam kipas Yuan Gang, melepaskan semburan cahaya hitam dan ungu tak berujung yang menyapu ke segala arah, meledakkan kawah besar di lantai arena di bawahnya. Penghalang, cahaya biru di dekatnya bergetar hebat, hampir hancur. Di udara, ekspresi tetua bertanduk satu berubah, dan ia melambaikan tangannya. Sebuah bola cahaya biru terbang dari tangannya, seolah sebuah token, menyatu dengan penghalang cahaya biru, yang langsung stabil. Tak hanya itu, lapisan cahaya biru juga muncul di lantai arena. Di dekat arena, semua orang menatap dengan tak percaya. Kekuatan serangan keduanya di atas panggung benar-benar mengerikan. Mereka baru bertukar beberapa pukulan, namun mereka telah menciptakan tontonan yang begitu dahsyat, hampir menghancurkan arena. Hal ini membuat banyak orang di sekitar arena menilai kembali kekuatan Simu, sang murid baru. Banyak yang sebelumnya meremehkan Simu kini terdiam. King Changtian, Qin Nizi, dan yang lainnya memasang ekspresi rumit. Mereka bergabung dengan Tanah Suci Qinglan pada saat yang sama dengan Simu, dan kekuatan mereka kurang lebih setara. Namun, semangat juang mereka yang dulu telah hancur 9 tahun yang lalu oleh sebuah pukulan dahsyat. Kekuatan yang ditunjukkan Simu sekarang jauh di luar jangkauan mereka. Di sisi lain, Ziling menyaksikan dengan penuh minat, bahkan melambaikan tangan kecilnya dan bertepuk tangan tanda setuju. Bab 549 Mematahkan Ilusi. Di arena, sosok-sosok berkelebat. Simu dan Yun Yi hampir bersamaan terlontar dari cahaya hitam ungu, menghantam layar cahaya cian, menyebabkannya bergetar hebat sekali lagi. Yun Yi terbatuk beberapa kali,
memuntahkan seteguk darah. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan cahaya ungu kipas Yun Gang-nya berkelebat di tangannya yang lain, jauh lebih redup dari sebelumnya. Simu memegang tongkat Ruyi secara horizontal di depannya, dadanya sedikit naik turun. Ia terlihat jauh lebih baik daripada Yun Yi, hanya saja wajahnya sedikit pucat. Dalam hal kekuatan fisik dan keterampilan bela diri, ia yakin tidak akan kalah dari lawannya. Kakak senior Yun Yi ternyata tertinggal. Siapa sebenarnya Simu ini? Di dekat arena, para penonton terkejut dan mulai berdiskusi. Meskipun tubuh fisik Yun Yi tidak kuat, ia memiliki tubuh roh angin yang secara alami dikaruniai kemampuan mengendalikan angin. Namun, kondisinya sungguh menyedihkan. Gumam King Changtian dalam hati, tampak tak percaya. Karena Simu berani menantang jalur iblis ilusi, ia pasti punya keahlian. Namun, kurasa Yun Yi belum menunjukkan kekuatan aslinya. Masih belum pasti siapa yang akan menang, kata Chinisi. Di sisi lain, secercah kejutan terpancar di mata Long Zanye, diikuti senyum. Tak jauh darinya, mata Ling Feng sedikit berkedip, ekspresinya tenang. Bagus, sangat bagus. Dalam konfrontasi langsung, kuakui aku bukan tandinganmu. Tapi mari kita lihat bagaimana kau menghadapi langkahku selanjutnya. Kata Yun Yi dingin, bahkan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan kipas awan. Itu tergantung apakah kau punya kesempatan. Teriak Simu, sosoknya melesat keluar, menyerbu langsung ke arah Yun Yi. Bahkan sebelum ia tiba, gada besi Ruyi di tangannya menyala dengan cahaya hitam, melepaskan bayangan tongkat padat yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah Yun Yi, membuatnya tak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Yun Yi merentangkan tangannya ke samping, sedikit mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru memancar dari tubuhnya, dan ia menjadi transparan, menyatu langsung ke udara. Embusan angin muncul. Bayangan tongkat Simu semuanya menghantam udara kosong. Pelarian angin. Melihat ini, Simu mengerutkan kening, ekspresinya muram. Tepat pada saat itu, bintik-bintik cahaya biru muncul di kehampaan di belakangnya, dan sosok Yun Yi secara misterius muncul. Seolah-olah ia memiliki mata di belakang kepalanya, Simu tiba-tiba berbalik, lengannya berputar, dan tongkatnya yang panjang mengayun tanpa ragu. Yun Yi dengan ringan menyentuh tanah dengan kakinya, tubuhnya berayun seperti catkin willow tertiup angin, menghindari serangan itu. Angin menyapu daun-daun yang gugur. Simu menerjang maju, gada besi Ruyi-nya melepaskan badai serangan, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya melintasi udara. Namun, Yun Yi hanya fokus menghindar, bayangan tongkat yang sangat padat itu bahkan tidak bisa menyentuh lawannya. Dan saat Yun Yi bergerak, suara merdu seperti bagpipe terpancar darinya. Sekilas, suara itu cukup menyenangkan, dan sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tidak bagus. Simu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berteriak kaget. Bahkan dengan fisiknya yang kuat dan cahaya merah tua yang menyelimutinya, ia sama sekali tidak berdaya melawan suara iblis yang seolah hidup dan memikat jiwa ini. Suara itu langsung menusuk pikirannya. Ia merasakan dengungan di kepalanya, darah dan ki-nya melonjak, dan pandangannya kabur. Serangan jiwa. Jantung Simu berdebar kencang, ia akhirnya mengerti apa yang disebut kartu truf Yun Yi. Ia menggigit lidahnya dengan tajam, rasa sakit yang menyengat menjernihkan pikirannya.
Ia mati-matian mengedarkan kitab suci api kera merah untuk menekan gejolak darah dan jiwa di dalam tubuhnya, sekaligus mengaktifkan indera ilahinya untuk melindungi lautan kesadarannya. Untungnya, sebagai penyihir tingkat bulan, kekuatan mentalnya sudah cukup besar, dan bulan-bulan yang dihabiskannya untuk berkultivasi di Istana Bintang Surgawi telah memurnikan energi sejatinya secara signifikan, sehingga ia hampir tidak dapat menekan situasi tersebut. Namun, tubuh Simu mulai bergoyang, seolah-olah ia mabuk, namun ia tetap tak menyerah mengayunkan tongkat panjangnya, melancarkan serangan ke arah Yun Yi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, ekspresi Yun Yi berubah, lalu sorot perlawanan muncul di matanya. Sesaat kemudian, ia menggertakkan gigi, tubuhnya bergoyang saat menghindari beberapa serangan tongkat, muncul di sudut arena. Suara iblis pencabut jiwa. Dengan teriakan pelan, matanya berkobar dengan cahaya ungu, memancarkan riak-riak aneh yang menyelimuti Simu. Simu sudah berjuang keras menahan suara-suara iblis di telinganya. Saat tubuhnya menyentuh riak-riak aneh itu, pemandangan di hadapannya berubah drastis. Detik berikutnya, ia tiba-tiba mendapati dirinya berada di lautan api yang tak berujung. Di sekelilingnya bergelora, gelombang api yang menjulang tinggi, panas yang menyengat membakar tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Tidak, ini hanya ilusi. Sebuah pikiran melintas di benak Simu saat ia melihat sekeliling. Ia segera melepaskan indera ilahinya, mengedarkannya dalam lingkaran di sekitar lautan kesadarannya, sambil menggenggam tongkat ruyinya dan mengayunkannya dengan liar, mencoba menghancurkan ilusi tersebut. Sementara itu, di arena, tubuh Yun Yi sedikit gemetar, ia terhuyung beberapa langkah, nyaris tak mampu berdiri, dan terengah-engah. Tak jauh dari sana, Simu berdiri tak bergerak, matanya berkaca-kaca, seperti tiang kayu, mengayunkan tongkat ruyinya dengan liar. Di dekat arena, para penonton ramai berdiskusi. Sepertinya Simu akan kalah. Seorang prajurit tingkat bumi tingkat akhir menantang seorang prajurit tingkat surga sudah terlalu berlebihan. Kakak senior Yun Yi dikenal karena kelincahan dan serangan mentalnya. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya akan mudah lengah pada pertemuan pertama mereka, apalagi Simu, yang hanya berada di tahap akhir Earth Rank. Kau melebih-lebihkan anak ini. Long Zanye mendengus, menatap Simu yang tertegun dengan tatapan jijik. Di sudut arena, Yun Yi menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menenangkan diri, tatapannya tertuju pada Simu yang tertegun. Dalam ilusi, wajah Simu dipenuhi kegilaan, meraung saat ia mengayunkan tongkat panjangnya semakin cepat. Buk-buk-buk. Jantungnya berdebar kencang, dan gelombang energi sejati yang luar biasa kuat beriak keluar dari lautan spiritualnya, terus-menerus bertabrakan dengan pengekangan tak terlihat. Pada titik ini, dia masih berani mencoba melawan, dia hanya mencari kematian. Kilatan cahaya ungu muncul di tangan Yun Yi, dan dia sekali lagi menggenggam kipas Yuan Gang. Kalau begitu, biarkan aku mengantarmu pergi. Yun Yi berteriak, kipas Yuan Gangnya menyala dengan cahaya ungu saat ia tiba-tiba mengayunkannya ke arah Simu. Seketika, terdengar suara melolong, dan angin ungu tua menyembur keluar dari kipas, membesar hingga puluhan kaki dalam sekejap mata, menyapu ke arah lokasi Simu. Pada saat itu, semburan cahaya merah menyala keluar dari tubuh Simu, dan api yang mengepul muncul, mengembun menjadi perisai api pelindung. Gemuruh, energi batinnya melonjak, memancarkan suara menderu,
mengalir 10 kali lebih cepat dari biasanya. Jantungnya berdebar kencang, seperti palu berat yang memukul drum. Simo berjuang keras untuk melepaskan diri dari ilusi. Saat itu, entah kenapa, gambaran dirinya terperangkap dalam ilusi tongkat pengubah langit melintas 2 kali di benaknya. Berbagai situasi dalam ilusi itu berlalu dengan cepat di depan matanya. Seolah kerasukan, ia samar-samar memahami secercah pemahaman, dan kekuatan jiwa ilahinya berputar dengan cara yang aneh. Menyebabkan ilusi api di sekitarnya bergetar hebat. Ya, itulah rasanya. Hancur. Simo tiba-tiba meraung, matanya berkilat cahaya kemasan. Kecerahan tiba-tiba memenuhi pandangannya, dan sensasi dingin menyapu tubuhnya. Ilusi api itu lenyap tanpa jejak. Namun pada saat itu, pusaran ungu yang besar dan menjulang tinggi mencapainya. Di saat kritis itu, ia menjentikkan gada besi ruyinya, yang berubah menjadi bayangan hitam buram yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti gunung-gunung kecil, untuk menghadapi badai ungu yang dahsyat. Sebuah ledakan keras bergema di udara. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan badai ungu saling terkait dan berkelap-kelip. Tekanan spiritual yang luar biasa menyebabkan penghalang cahaya biru di dekatnya bergetar hebat, tetapi dengan cepat menghilang, menunjukkan jalan buntu. Tubuh Simo menggigil, dan ia mundur 2 langkah, tetapi perisai api di sekujur tubuhnya, selain berkilat liar, tidak menghilang. Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar berhasil lolos, seru Yun Yi kaget. Aku telah mengecewakan kakak senior Yun. Pada saat ini, mata Simo jernih, tanpa jejak ekspresi linglung sebelumnya. Saat ia berbicara, cahaya hitam muncul dari udara tipis di belakang Yun Yi, menghantam pinggangnya dengan keras dengan suara bang. Cahaya hitam itu tak lain adalah gada besi ruyi yang tiba-tiba membesar. Sebuah suara, gedebuk, yang keras. Yun Yi batuk darah, terlempar 7 atau 8 zang sekitar 33-40 meter sebelum mendarat di tanah. Ia meronta sejenak, tetapi tak bisa bangun. Kau, Yun Yi menatap Simo tak percaya, mulutnya penuh darah. Simo hanya menarik kembali gada besi ruyi dengan satu gerakan. Ia sudah menahan diri, jika ia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, tulang rusuk Yun Yi pasti akan hancur dan organ dalamnya pecah. Itu akan menjadi luka serius, membutuhkan waktu lama untuk pulih bahkan dengan obat mujarab sekalipun. Ia tidak punya dendam terhadap Yun Yi, jadi ia tidak perlu mengerahkan seluruh tenaganya. Plaza itu sunyi senyap. Situasi di arena berubah drastis dalam sekejap. Sesaat Simo tampak terkutuk, dan di saat berikutnya, Yun Yi terkapar di tanah. Tak seorang pun sempat bereaksi. Namun tak lama kemudian, keheningan berubah menjadi kegaduhan, dengan seruan kaget yang semakin keras dari kerumunan di dekat arena. Yun Yi benar-benar kalah begitu saja. Simo ini terlalu kuat. Dia bahkan mengalahkan kakak senior Yun Yi, yang berada di peringkat ketiga. Dilihat dari sikapnya yang santai, dia mungkin masih menahan kekuatannya. Sungguh mengerikan. Di saat yang sama, tatapan banyak orang mulai tertuju pada 2 orang yang berdiri berdampingan di suatu titik di arena. Anak ini memang tidak mudah. Mata Ling Feng berkilat saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Besok kita lihat saja. Long Zanye menatap Simo, matanya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Di arena, Simo tiba-tiba berbalik, tatapannya bertemu dengan Long Zanye. Percikan api berkelap-kelip di udara.
Long Zanye dan Simo bertukar pandang, lalu segera menutup mata, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, terbang menjauh. Tantangan Simo berhasil hari ini. Tantangan kedua akan diadakan di sini besok. Pria tua bertanduk satu itu mendarat saat itu dan segera mengumumkan hasilnya. Diskusi yang ramai segera terjadi di dekat arena. Dua orang terbang ke atas panggung dan membantu Yun Yi yang terluka parah. Simo menghela napas pelan, turun dari panggung, dan menghilang di bawah tatapan semua orang. Ia tidak punya banyak waktu tersisa, ia harus segera memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk kompetisi besok. Bab 550 Kekuatan seperti menerobos alam liar. Keesokan harinya, kerumunan di sekitar arena bahkan lebih besar dari hari sebelumnya. Kemenangan telak Simo atas Yun Yi menyebar seperti api, tentu saja menarik lebih banyak perhatian. Di arena, Simo dan Ling Feng berdiri saling berhadapan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, adik muda Si tidak hanya membuat kemajuan pesat dalam kultivasi, tetapi juga dalam teknik gerakan dan pertarungan. Sepertinya kau benar-benar telah bekerja keras, kata Ling Feng. Kakak senior memujiku. Aku hanya membuat sedikit peningkatan. Aku ingin meminta bimbingan kakak senior hari ini, kata Simo. Petik 2. Kekuatanmu yang sebenarnya mungkin tidak kalah dariku sekarang, jadi aku tidak akan repot-repot membimbing. Aku akan melakukan yang terbaik, Ling Feng tertawa. Benar sekali. Aku menderita kekalahan telak di tangan kakak senior Ling Feng di kompetisi terakhir, dan kali ini aku berniat untuk membalas penghinaan itu, Simo terkekeh. Petik 2. Haha, bagus. Ling Feng tertawa terbahak-bahak, kilatan cahaya biru muncul di tangannya, dan pedang sepanjang 3 kaki pun terwujud. Pedang itu seluruhnya berwarna biru langit, terukir jelas dengan banyak rune seperti kecebong. Meskipun belum diaktifkan, pedang itu sudah memancarkan energi pedang yang mengerikan. Kekuatannya tak kalah dengan kipas Yuan Gang milik Yunyi, yang jelas menunjukkan bahwa pedang itu juga merupakan harta karun magis. Mata Simo berkilat, dan cahaya hitam berkelebat di tangannya saat ia juga menggenggam gada besi Rui. Rasakan ini, teriak Ling Feng pelan, pedang panjang birunya berkilat, mengeluarkan energi pedang biru sepanjang 7 atau 8 zang di udara, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, langsung menusuk wajah Simo. Bahkan sebelum energi pedang itu tiba, niat pedang es telah menyelimuti Simo, membuatnya merasa seolah seluruh darahnya membeku, dan aliran ki sejati di dantiannya melambat drastis. Sangat kuat, seru Simo dalam hati. Kekuatan Ling Feng telah meningkat pesat sejak kompetisi terakhir, ia tidak pernah diam saja selama 9 tahun terakhir. Pikirannya berpacu, tetapi tindakannya tak berani gegabah sedikit pun. Di tengah angin menderu, gada besi Rui tiba-tiba memanjang beberapa kali, berubah menjadi 3 bayangan tongkat yang melesat maju dengan gelombang energi putih raksasa, berhadapan langsung dengan energi pedang biru es. Dentingan logam yang menggelegar terdengar. Energi pedang biru hancur oleh gelombang energi putih yang terus-menerus, dan gada besi Rui bertabrakan dengan pedang panjang biru di tangan Ling Feng. Pedang Ling Feng bersinar terang dengan cahaya biru, dan ia menebas dengan ganas. Dengan dentingan, pedang panjang biru dan gada besi Rui bergetar hebat dan langsung terpisah. Petik 2. Mata Ling Feng berkilat, dan ia berseru pelan. Ia baru saja berniat menggunakan ketajaman pedangnya untuk memotong pedang panjang di tangan Simo, tetapi tak disangka, ia gagal. Lagi pula,
Menurutnya, meskipun pedang panjang hitam di tangan Simo berkualitas dan bermaterial baik, pedang itu tetaplah senjata spiritual tingkat tinggi. Dibandingkan dengan senjata sihir kelahirannya, perbedaannya tentu tak terkira. Simo menyentuh tanah dengan ringan, melangkah mundur dengan anggun. Ia melirik permukaan gada besi ruyinya, tidak menemukan goresan, lalu menghela napas lega. Meskipun gada besi ruyi adalah senjata spiritual tingkat tinggi, di bawah sentuhan terampil Master Yongzu, pedang itu telah diresapi besi meteorit, sehingga kekerasannya setara dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Bahkan harta sihir pun tak mudah menghancurkannya. Saat ia merenungkan hal ini, Ling Feng menyerang lagi. Matanya bagai obor, dan pedang panjangnya berkilat, melepaskan garis-garis energi pedang biru, masing-masing sepanjang 2 atau 3 set. Hang, berlapis-lapis membentuk jaring pedang biru berkilauan, menyelimuti Simo dari segala arah. Simo meraung, dan gada besi ruyi bersinar terang dengan cahaya hitam, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia kini benar-benar familiar dengan 18 teknik tongkat surgawi, mampu menggabungkan berbagai gerakan dengan mudah. Kali ini, eksekusinya yang hebat sungguh mengerikan. Dalam sekejap, serangkaian suara berdentang terdengar. Jaring pedang biru terhalang 2 zang dari Simo, tak dapat bergerak lebih jauh. Energi pedang dan bayangan tongkat yang terbuang terbang keluar, meninggalkan bekas yang dalam di lantai arena, dan tirai cahaya cian terus bergetar. Ling Feng sedikit mengernyit. 2 serangan berturut-turut gagal memberikan pengaruh apapun bagi Simo, yang membuatnya semakin mengaguminya. Adik muda Si, tangkap ini. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan raungan panjang, dan sosoknya tiba-tiba melayang ke langit, mencapai udara. Cahaya biru dari pedang panjang di tangannya melonjak, dan di tengah lapisan bayangan pedang, suara air terdengar keras. Sesosok bayangan sungai biru tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan gerakan menyapu pedang panjang Ling Feng, sungai biru itu menyembur dengan gemuruh yang menggelegar, lalu meluap. Ekspresi Simo berubah drastis. Itu bukanlah sungai biru, melainkan pertemuan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetes airnya adalah energi pedang yang dingin mengandung niat pedang. Di sebuah bukit kecil dekat arena, beberapa lelaki tua muncul entah dari mana. Melihat ini, seorang lelaki tua berjubah biru mengelus jenggot panjangnya dan mengangguk pelan. Ling Feng benar-benar menguasai esensi seni bela diri tingkat surgawi ini, teknik pedang sungai biru. Lumayan, Ling Feng memang jenius pedang, tetapi sejak meraih peringkat kedua, dia sering keluar dan menghilang selama bertahun-tahun, kata lelaki tua lainnya. Kerumunan di dekat arena, menyaksikan ilmu pedang yang begitu hebat, semuanya menunjukkan ekspresi kagum, benar-benar terpikat. Namun, Simo tidak merasakan hal yang sama. Niat pedang yang luar biasa telah menyelimutinya, seolah-olah momen berikutnya akan menjadi akhir dari 10.000 pedang yang menusuk hatinya. Pupil matanya sedikit mengerut, ekspresinya berubah dingin, dan gada besi ruyi di tangannya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya hitam besar yang melesat ke langit. Di dalam cahaya hitam itu, gada besi ruyi dengan cepat membesar, berubah dalam sekejap mata menjadi gada raksasa sepanjang 7 atau 8 zang dan setebal batu kilangan. Cahaya hitam yang luas memancar dari gada raksasa itu, menyerupai tongkat iblis yang dapat membelah langit. Wus! Kerumunan di bawah arena terkesiap takjub melihat pemandangan itu, ekspresi mereka berubah saat mereka mengagumi tontonan baru itu.
Simu meraung, lengannya yang diselimuti cahaya keemasan langsung membesar 2 kali lipat, saat ia mengayunkan tongkat hitam raksasa itu. Mencabut gunung dan sungai, mendaki gunung dan menyeberangi punggung bukit, mengguncang 8 arah. Dengan 3 gerakan ini, tongkat hitam raksasa itu melesat ke atas, memancarkan raungan seperti binatang buas, menghantam ke bawah menuju Sungai Pedang Biru. Ledakan, keduanya bertabrakan, menghasilkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang area di sekitarnya, bahkan menyebabkan kekosongan bergetar. Namun, kedua kekuatan itu hanya bertahan kurang dari 1 tarikan napas sebelum Sungai Pedang Biru itu hancur. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, beberapa bahkan mengalir ke hulu, menusuk ke arah Ling Feng. Namun, tongkat hitam besar itu juga terpental kembali oleh kekuatan yang luar biasa. Salah satu ujungnya terbanting ke tanah, dengan sebagian kecil tertanam dalam di dalamnya. Seluruh arena bergetar hebat, dan tanah di bawah kaki kerumunan di dekatnya juga bergetar. Simu merasakan kekuatan yang luar biasa memantul dari tongkat raksasa hitam itu, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, sebelum ia mendapatkan kembali pijakannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan merapal mantra. Tongkat raksasa hitam itu dengan cepat menyusut, kembali ke ukuran aslinya, dan memantul kembali ke tangannya. Di udara, sosok Ling Feng muncul, tampak sedikit berantakan, namun ekspresinya tetap tenang dan kalem. Kekuatan adiksi sungguh luar biasa, dia sudah memenuhi syarat untuk menerima serangan pedang terkuatku. Kata Ling Feng sambil mengarahkan pedang panjangnya ke langit. Boom! Energi pedang biru pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul, seketika menyelimuti seluruh ruang di atas arena, mengubah segalanya menjadi hamparan biru tua. Pada saat yang sama, aura pedang yang tak berujung menyebar, seketika menyelimuti seluruh alun-alun. Ketika kerumunan di luar arena menyadari apa yang terjadi, punggung mereka terasa seperti tertusuk pedang tajam, dan beberapa kultivator yang lebih lemah menjadi pucat dan mundur. Simu adalah yang pertama terkena, tentu saja sudah diselimuti aura pedang. Namun, setelah bertarung di alam Necromancer selama 3 tahun, ia tidak terpengaruh oleh aura pedang tersebut. Simu mengerutkan kening, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat ia langsung menyelesaikan transformasi totemnya, dan gada besi Rui di tangannya juga memancarkan cahaya hitam yang besar. Di udara, cahaya pedang di tangan Ling Feng semakin membesar, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Jurus pedang kubah langit, teriak Ling Feng, dan energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya di udara berkobar, tiba-tiba bergetar sebelum melesat ke arah Simu seperti hujan bintang yang jatuh ke bumi. Satu demi satu, energi pedang menghujani, memancarkan raungan pedang yang menusuk. Momentum pedang bagaikan bintang ini beberapa kali lebih kuat dan lebih dahsyat daripada teknik pedang Sungai Azure sebelumnya. Simu menarik napas dalam-dalam, gada besi Ruinya bergetar hebat, energi putih muncul di sekelilingnya. Raungan menggelegar yang memekakkan telinga. Raungan 100 binatang buas bergema dari dalam energi putih, langsung menenggelamkan raungan pedang di udara. Saat berikutnya, dengan raungan yang menggelegar, binatang buas putih yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari energi tersebut, membentuk semburan binatang buas. Udara bergetar hebat, bergolak seperti air mendidih. Gemuruh. 2 semburan besar bertabrakan dengan raungan yang memekakkan telinga, melepaskan cahaya yang lebih terang dari matahari. Seluruh arena bergetar hebat,
dan penghalang cahaya di sekitarnya bergetar hebat. Di udara, tetua bertanduk satu itu terkejut, dan dengan cepat menggunakan jari telunjuknya dengan gerakan cepat seperti roda untuk menstabilkan penghalang cahaya, mencegahnya hancur dan guncangan susulan pertempuran di dalamnya melukai orang-orang di sekitarnya. Arena diselimuti cahaya yang menyilaukan, mengaburkan pemandangan di dalamnya, hanya raungan memekakkan telinga yang terdengar. Raungan itu berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum mereda, cahaya yang menyilaukan perlahan menghilang, memperlihatkan pemandangan di arena. Di dekatnya, para penonton secara naluriah menahan napas, tatapan mereka tertuju pada pemandangan itu. Di arena, Simu dan Ling Feng berdiri terpisah beberapa kaki, keduanya tampak sangat berantakan. Transformasi totem Simu telah lenyap, pakaian keduanya robek, rambut mereka acak-acakan, dan tubuh mereka berlumuran darah. Namun, karena mereka berdua berdiri, mustahil untuk mengetahui siapa yang menang. Ling Feng terhuyung, menyemburkan seteguk darah, dan berlutut di tanah. Lumayan, kemajuan adik muda si pesat, dan kekuatannya bahkan lebih hebat lagi. Aku kalah. Ling Feng menatap Simu dan berkata demikian. Di bawah arena, keributan meletus. Adik senior Ling Feng, kau terlalu baik. Wajah Simu juga sangat pucat saat ini, dan ia membungkuk sedikit dan berkata. Malam itu, di gua Simu. Simu duduk bersila di atas futon di tengah. Bermeditasi dan mengatur napasnya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, tatapannya tajam. Satu kemenangan lagi saja sudah cukup. Jika ia bisa memenangkan yang terakhir ini, ia bisa menantang jalur iblis ilusi, memasuki lapisan ruang kedua, dan mencari harta karun kera putih. Simu menarik napas dalam-dalam, membalikkan tangannya, mengeluarkan pil dan menelannya, meraih 2 batu roh, dan dengan cepat memulihkan energi sejatinya.